Kalau melihat dari sisi yield memang penurunannya cukup tajam ya. Di bulan Januari angkanya ada di 6,4, sementara kalau sekarang kita di per hari ini PHI menerbitkan harga untuk FR 10 tahun, FR 82 ya, itu di 8,3%. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat penurunan yieldnya memang peningkatan yieldnya cukup tajam. Dan itu memang beralasan ya, karena memang kita melihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah investor itu akan sangat menilai makroekonomi Indonesia bagaimana ya. Dan beberapa pernyataan-pernyataan yang muncul seperti misalnya skenario terburuk bahwa pertumbuhan ekonomi 0% itu bukan pernyataan yang bisa membantu sebenarnya. Ya, karena itu justru membuat panik investor, karena yang dari 5% menjadi 0% itu sesuatu yang sangat besar. Hal yang lain yang dilihat oleh investor adalah dari sisi nilai tukar rupiah. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa kalau misalnya yield naik dari 6,4 sampai ke 8,9 itu kan harga turun. Itu akan mempengaruhi profitabilitas dari investor pemegang obligasi. Nah, begitu kita bicara penurunan harga yang cukup dalam, kita melihat ya puncaknya pada tanggal 26 Februari kemarin, itu yield kita ada di 284 ya. 285, indeks kita ada di 285. Sekarang ada di angkanya ada di 264 ya. Nah, itu kan penurunan yang cukup dalam. Nah, kita melihat bahwa pasar obligasi sendiri yang tadinya memberikan plus 4% pada bulan Februari, sekarang mencatat minus 3%. Artinya kalau orang masuk di bulan Januari, sampai sekarang itu sudah mengalami loss sekitar mungkin 7%. Itu dari pasar obligasi saja. Tapi begitu kita melihat nilai tukar rupiah yang dropnya cukup dalam ya, kita melihat hampir 17%, 18%, itu menambah apa ya, kalau sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi kita bisa melihat udah rugi 7% di pasar obligasi, masih kehilangan 18% dari pelemahan nilai rupiah. Nah, itu yang kemudian mendorong investor asing untuk semakin menjual. Jadi semakin lemah rupiah ini, itu akan mendorong investor asing untuk menjual karena mereka tidak ingin rugi terlalu dalam. Berapa sih angkanya Pak terakhir PHEI catat begitu ya untuk ASI in dan juga outnya investor Pak, yang mungkin bisa menjadi gambaran juga buat kita begitu? Per tanggal 24 ini ya, saya sebut untuk FR 82 itu dengan tenor 10 tahun, itu yieldnya ada di 8,30. Ya, yieldnya ada 8,30, harganya ada di 90,4. Oke, 90,4. Ini memang turun cukup dalam dibanding misalnya bulan lalu ya. Bulan lalu itu harga FR 82 tenor 10 tahun tadi, itu harganya masih di 103. Nah, bisa Tapi dibayangkan. dari sisi Bisa PHI dibayangkan sendiri turun 103. Oke. Pak Wahyu, karena di sini terlihat perihal yield 10 tahun ini dikatakan nilai wajar versi PHI justru sebesarnya 8,25%. Berarti maksudnya untuk kategori sekarang nih yieldnya masuk ke kategori mana? Apakah sudah tidak wajar ataukah seperti apa nih Pak? Enggak. Jadi kalau misalnya kita yang PHI lakukan itu adalah kita mengambil kuotasi dari pelaku pasar, kuotasi beli dan jual kita kumpulkan, kemudian yang sudah kejadian dan harga jual belinya di harga berapa itu kita kumpulkan semua. Nah, dari situ kemudian kita simpulkan ya bahwa harga pasar ada di mana. Nah, muncullah harga 90,49% tadi atau yieldnya ada di 8,3. Itu per hari ini tanggal 24 gitu ya. Nah, itu adalah harga wajar yang ada saat ini.